Selamat pagi, suster, frater, bapak, ibu, saudara, dan saudari yang terkasih. Misa hari ini merupakan perayaan ulang tahun Paroki Santo Franciscus de Sales yang ke-58. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi, marilah kita berdiri mengiringi perarakan vandel lingkungan-lingkungan dan kategorial yang ada di Paroki San Frades dan menyanyikan bersama lagu Mars San Frades. Pilih
Umat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan riwayat hidup Santo Franciscus de Sales. Santo Franciscus de Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Franciscus lahir di Savoia pada tanggal 21 Agustus 1567. Semenjak kecil, ia sudah menunjukkan bakat-bakat luar biasa. Hal ini kemudian terlihat dalam hasil studinya di sekolah. Pendidikan filsafat dan sastra di Universitas Paris diselesaikannya dengan gemilang. Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang hukum di Universitas Padua hingga meraih gelar doktor. Tuhan mempunyai rencana khusus atas diri Franciscus. Franciscus sendiri telah merasakan panggilan Allah ini. Setelah lama mempertimbangkan panggilan itu, ia lalu memutuskan untuk mengikuti suara Tuhan itu. Orang tuanya tidak menyetujui keputusan hatinya, tetapi mereka pun tidak berdaya untuk membatalkan rencana Allah atas diri anaknya itu. Franciscus kemudian ditahbiskan menjadi imam. Sebagai imam, ia dengan penuh semangat membaktikan dirinya bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman. Ia bekerja di Kalbalis, kota Calvinis. Di sana, ia dengan gigih menegakkan ajaran iman yang benar. Tampaknya ia tidak berhasil. Karyanya menemui banyak rintangan, sedang hidupnya sendiri pun senantiasa terancam. Meskipun demikian, ia tidak gentar menghadapi ancaman-ancaman itu. Ia coba menggunakan cara-cara lain untuk menyebarkan ajaran iman yang benar. Ia menulis ajaran-ajaran iman itu pada pamflet-pamflet dan meletakkannya pada tiang-tiang dan dinding-dinding di seluruh kota. Cara ini membawa hasil yang gemilang. Dalam waktu singkat, sebanyak 25.000 orang dari 30.000 orang penduduk kota Kalbalis bertobat dan kembali kepada ajaran iman yang benar. Hasil ini dilaporkannya kepada Sri Paus di Roma. Melihat keberhasilan karyanya, pada tahun 1597, Franciscus ditahbiskan menjadi uskup. Sebagai uskup, Franciscus menaruh perhatian besar pada perkembangan iman umatnya. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang bijaksana, ramah, dan sangat menyayangi umatnya. Sifat-sifat inilah yang membuat ia mampu mempertobatkan banyak orang. Tentang sifat-sifatnya, Franciscus berkata, "Jika ada sesuatu yang lebih mulia daripada kelemah lembutan dan kerendahan hati, tentunya Tuhan sudah mengajarkan hal itu kepada kita. Tetapi Tuhan justru mengajarkan kepada kita dua hal ini, yakni kelemah lembutan dan kerendahan hati." Bersama dengan Santa Yohana Francisca de Santal, ia mendirikan Trekat Suster-Suster Visitasi. Pada tahun 1662, Franciscus meninggal dunia di Lyon, Prancis. Banyak sekali hal yang ditinggalkannya kepada gereja.
terutama tulisan-tulisannya yang mendalam tentang iman Katolik. Salah satu warisannya ialah pentingnya memanfaatkan surat kabar untuk menyebarkan ajaran iman dan kebenaran. Fransiskus adalah orang kudus yang merintis penggunaan surat kabar dalam pewartaan iman. Karena itu, pada tahun 1877, ia digelari sebagai pujangga gereja dan pelindung para penulis dan pers Katolik oleh Sri Paus ke-9. Frater, suster, ibu bapak, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa keempat tahun liturgi A, yang juga merupakan misa syukur ulang tahun paroki ke-58 dan pesta pelindung. Perayaan Ekaristi hari ini akan dilayani oleh KOR dari Servus Dei, tata laksana dari lingkungan Agnes. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Madah Bakti nomor 601, kita menghadap altar.
Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama seluruh umat dan seksi kerasulan keluarga DPP mohon kesejahteraan dan keharmonisan bagi semua pasangan suami istri di Paroki San Frades dan juga bagi orang tua mandiri di keluarganya masing-masing untuk tahun 2023 ini. Dan bersama dengan keluarga Bapak Mulyono dan Ambar mendoakan anak-anak kami yang merayakan ulang tahun di bulan Januari, Rangga Irawan, Eko Nugroho Vincentius, Joko Kurniantoro, Raditya Pradana. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Dan juga bersama anak cucu mendoakan arwah Ibu Paulina Maria, semoga segala dosanya diampuni dan diterima di sisi Bapa di surga. Dan kita semua seluruh umat paroki mengucap syukur atas ulang tahun paroki yang ke-58 serta pesta nama pelindung paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama para ibu, para bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Sehat? Sehat. Marilah sebentar kita mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Wakil Dewan Paroki Harian. Silakan. Suster, frater, ibu, Bapak dan saudara-saudara terkasih, dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa keempat ini, kita bersama bersyukur untuk ulang tahun paroki kita yang ke-58 dan untuk pesta nama pelindung paroki kita. Semoga di usia yang ke-58 kita semua semakin teguh dalam iman, teguh dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan menggereja di hari mendatang. Semakin berbuah limpah, mampu membaharui diri dan mewujud nyatakan arah dasar pastoral Keuskupan Agung Palembang untuk menjadi terang dan garam dalam masyarakat. Semoga kita juga mampu meneladani semangat Santo Fransiskus de Sales yang rela meninggalkan kebangsawanannya untuk mengikuti panggilan Tuhan sebagai pewartanya yang membawa pertobatan bagi banyak orang untuk kembali pada ajaran iman yang benar. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan, seraya dengan rendah hati mohon belas kasih dan kerahimannya, agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Zefania. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel
Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk mempermalukan yang kuat.
dan apa yang tidak terpandang bagi dunia, bahkan yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Romo berharap pada perayaan ulang tahun paroki yang ke-58 ini dan juga pesta nama pelindung paroki kita semua bersukacita dan bergembira. Dalam suasana sukacita dan gembira itu, kita semua pada momen seperti ini biasanya kita diundang untuk merefleksikan diri, melihat jati diri kita, melihat juga apa yang sudah kita lakukan, dan juga melihat apa yang sudah kita buat selama ini. Pertama-tama tentu hasil-hasil yang berlimpah. Yang kedua tentu kita juga mau melihat, mengkoreksi, mentransformasi apa yang masih kurang. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada apa yang ingin kita capai di dalam paroki kita ini yang kita sepakati bersama. Ada 3 hal, yaitu bahwa kita tekun dalam membangun persekutuan dan giat di dalam pelayanan, dan yang ketiga tangguh di dalam iman. Nah, sabda Tuhan hari ini memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita mencapai ketiga hal itu. Secara berurutan dari bacaan yang pertama, kita mendapat inspirasi, didorong. Kadang-kadang kita akan bertanya ya, melihat situasi dunia ini di mana orang semua bergerak, bekerja, berlomba-lomba. Sebenarnya apa sih yang kita cari? Nah, harapannya kita tidak hanya mencari kekayaan duniawi, tetapi tadi dikatakan dalam bacaan pertama, carilah Tuhan. Nah, ini yang akan membantu kita, mendasari kita akan pencarian kita yang mendasar, bahwa kita di tengah dunia ini tetaplah pada tujuan surgawi dalam persatuan dengan Allah Sang Pencipta kita yang menjamin dan juga yang memberikan kehidupan kita, memelihara dan menyelenggarakannya. Maka pertama-tama carilah Tuhan. Dan dalam nas kitab suci ada juga dikatakan, kalau Tuhan bersabda, janganlah tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan itu. Yang kedua, dari Injil kita mendapat inspirasi dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kalau kita sudah mencari Tuhan, tentu saja kita akan membangun sikap karakter hidup yang seperti Tuhan katakan tadi, agar kita sungguh memperoleh kebahagiaan yang sejati. Yang pertama tadi dikatakan supaya kita semua itu mempunyai semangat, spirit untuk miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa, tetapi dalam segala hal kita semua tergantung kepada Tuhan. Kita semua mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalaupun kita diberikan banyak karunia, semuanya itu pertama-tama juga untuk memuliakan Allah dan untuk melayani sesama. Demikian juga dalam keadaan berkekurangan, kita tidak punya hak mengadili Tuhan bahwa Dia tidak mencintai dan mengasihi kita. Allah hadir dalam segala situasi hidup kita dan Dia akan senantiasa menjaga. Yang paling penting adalah bahwa kita punya kerendahan hati untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, sementara kita juga bekerja keras. Yang berikutnya adalah kalau kita mengalami duka cita karena segala usaha dan jerih payah kita juga mestinya percaya
bahwa Tuhan akan menghibur kita. Penghiburan yang kita alami kalau kita melaksanakan tugas-tugas kita, sebenarnya kita sendiri mengalami. Kalau kita menjalankan tugas-tugas kita sekalipun berat, kita menjalankannya dengan baik, kita juga akan merasa terhibur. Kita semua merasa dipuaskan dengan itu. Yang berikutnya, Tuhan mengundang kita untuk membangun sikap hidup, sikap batin, yaitu membangun sikap yang lemah lembut. Di tengah dunia yang keras ini, kita diundang untuk membangun karakter kelemah lembutan. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk bersikap sabar, untuk bersikap juga menerima apa yang kiranya perlu kita memang terima, sekalipun mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Juga kita diundang untuk senantiasa haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kita semua selalu harus mengutamakan, mengejar kebenaran, karena dengan demikianlah kita juga akan dipuaskan. Dan juga di dalam kehidupan bersama kita diundang untuk bermurah hati. Supaya apa? Dikatakan Tuhan, pastilah kalau kita murah hati, pasti juga kita akan mendapat kemurahan. Dan yang berikut adalah kita semua dikatakan untuk membangun kesucian hati kita, memurnikan hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Kalau kita dikatakan suci, artinya kita senantiasa ada hubungan relasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka mestinya kita juga memandang segala sesuatu dalam kacamata Tuhan. Dalam kacamata Tuhan selalu ada kebaikan, selalu ada hal yang mulia. Dalam mungkin juga keburukan, selalu Tuhan melihat pasti ada hal yang baik juga. Dan itulah makanya dikatakan bahwa orang yang suci hatinya itu akan dapat merasakan, mengalami kehadiran Allah dimanapun juga, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kehidupan kita. Dan kita juga diundang untuk membawa damai. Dan inilah juga yang harus menjadi misi kita kemana-mana. Dimanapun kita hadir, kita harus menghadirkan damai. Damai sejahtera dari Allah. Dan itulah yang kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir dikatakan, berbahagialah kamu dianiaya demi kebenaran, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Menegakkan kebenaran itu tidak gampang, tidak mudah. Pasti akan selalu ada yang menentang, bahkan juga dengan segala kelicikan dan sebagainya akan membuat kita mungkin putus pengharapan, akan membuat kita mungkin tidak tahan dengan serangan-serangan itu. Tetapi sekali lagi kita semua diundang untuk tetap bersukacita, karena kita memang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu inspirasi yang kita dapatkan, kabar gembira yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus hari ini. Dan yang terakhir dari Santo Paulus, bagaimana kita mencapai 3 hal tadi, tekun dalam persekutuan, dan juga giat di dalam pelayanan, dan akhirnya menjadi tangguh di dalam iman. Jangan lupa kita juga disadarkan bahwa tidak ada seorang pun kita ini yang sempurna. Kita semua mempunyai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan kesadaran itu, bagaimana Allah menerima kita dengan apa adanya, kita juga mestinya belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Yang namanya mencintai itu adalah kesempatan di mana kita juga rela menerima kekurangan dan mengampuni satu dengan yang lain. Dengan demikianlah Ibu Bapak Saudara-saudari, dengan apa yang kita dengar hari ini, semoga kita semua di tahun-tahun yang akan datang dengan merayakan ulang tahun paroki kita ini, dan juga pesta nama paroki, pesta nama pelindung paroki kita,
kita semua sungguh dapat mencapai 3 hal itu. Kita semakin giat di dalam pelayanan, kita semakin tekun dalam persaudaraan, dalam persekutuan, dan semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam iman. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah sekarang kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak semuanya, Kristus mengajak kita untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra-putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa, sumber kebahagiaan sejati. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi paroki kami yang merayakan ulang tahun paroki dan pesta nama pelindung, semoga para paroki Santo Franciscus de Sales di usia ke-58 tahun semakin mewujudkan gerejamu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang kami jabarkan dalam sikap makin adil dan beradab dalam kebersamaan hidup. Semoga seluruh umat paroki kami menikmati rahmat dan berkat-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Katolik di paroki Santo Franciscus de Sales, semoga keluarga-keluarga Katolik di paroki kami benar-benar berkembang sebagai tempat persemaian, pendidikan, keadilan, dan keberadaban. Semoga kesatuan hati suami istri dan anak-anak semakin tumbuh dan berkembang, sehingga umat-Mu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi warga paroki kami yang saat ini sedang sakit dan menderita, semoga warga paroki kami yang sedang sakit dan menderita tidak merasa berjalan sendirian dan tetap bertekun menjalani hidup mereka dengan penuh makna. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kami masing-masing yang mengikuti perayaan Ekaristi pada saat ini, sebagaimana diteladankan Santo Franciscus de Sales, kami juga semakin berani menampilkan yang indah dan baik di tengah-tengah masyarakat. Semoga segala kebajikan dan kebaikan yang kami taburkan dalam hidup sehari-hari, bagai kusuma yang mekar harum mewangi,
Kami mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun, Rangga Irawan, Eko Nugroho, Vincentius Joko Kurdiantoro, dan Raditya Pradana. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang telah Kau berikan pada mereka, dan kami mohon senantiasa berilah pula ke depan senantiasa kesehatan dan juga semangat dalam menjalani kehidupan. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Juga bagi pasangan suami istri di paroki kami, juga orang tua mandiri, semoga mereka semua senantiasa tumbuh dalam cinta kasih, senantiasa mereka dapat melayani satu dengan yang lainnya, dan juga semakin dapat dikuatkan di dalam melanjutkan persiaran hidup ini dengan senantiasa berpegang kepadamu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Berilah agar kami senantiasa bersemangat miskin dan rendah hati demi keselamatan sesama, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ikhlas dalam berbakti,
Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahan Winnie berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu membawa persembahan ke atas altar-Mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu.
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama saudara kami, Paulina Maria, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama Bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Sekarang aku tak dapat menyambut
Berkat Tuhan sertai.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi, bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Penerimaan anak saudara-saudari dan semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Pelajaran komuni pertama. Pertemuan perdana peserta komuni pertama bersama orang tua dilaksanakan pada hari ini setelah pesta paroki pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di SD Saverus 3, lantai 3. 3. Pendaftaran volunteer atau sukarelawan untuk kegiatan Indonesian Youth Day 2023. Keuskupan Agung Palembang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah kegiatan Pertemuan Akbar Orang Muda Katolik se-Indonesia. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 26 Juni sampai 30 Juni 2023 di Kompleks Sport Center Jakabaring. Berkaitan dengan kegiatan akbar ini, panitia membutuhkan banyak tenaga sukarelawan atau volunteer. Maka kami mengundang semua orang muda usia mulai dari tingkat mahasiswa untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini sebagai tenaga sukarelawan atau volunteer, terutama di bidang acara, konsumsi, liturgi, dan perlengkapan. Pendaftaran melalui link Google Form yang telah dibagikan di grup-grup paroki kita. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi sekretariat paroki. Mohon orang tua memberikan dukungan dengan mendorong putra-putrinya untuk terlibat dalam perayaan akbar ini. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Romo Yosef, Romo Edi, Suster, Frater, Koster, yang jarang-jarang disebut. Hari ini ada suasana yang sedikit berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, karena hari ini kita merayakan pesta nama Santo Pelindung kita, Santo Franciscus de Sales. Suasana ini dibuat atas kerjasama semua lingkungan yang ada di Paroki San Prades. Untuk itu saya terima kasih kepada semua lingkungan yang ikut berpartisipasi, juga ada kategorial yang ikut berpartisipasi dalam membuat suasana merayakan pesta nama Santo Pelindung paroki kita hari ini, yang seyogianya jatuh pada tanggal 24 Januari yang lalu. Kita rayakan hari ini.
Apa yang akan saya katakan tidak akan panjang-panjang, tapi tolong disimak karena ini nanti pada acara di bawah ini merupakan clue, petunjuk, ada hadiahnya gitu ya. Jadi tolong disimak. Paroki Santo Franciscus de Sales itu tidak sekonyong-konyong jadi satu paroki. Dulunya ini adalah sebuah stasi dari paroki Hati Kudus, lalu dikukuhkan menjadi paroki itu pada, kalau hari ini ulang tahun yang ke-58. Artinya tahun 1965. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 1965. Itu dikukuhkan menjadi paroki Santo Franciscus de Sales. Sejak saat itu ada 13 pastor atau romo yang pernah berkarya di paroki ini, termasuk 3 pastor misionaris ya, atau yang sering kita sebut pastor bule ya, pastor bule. Nah, yang paling lama berkarya di sini namanya Pastor Wigerman, SCY. Yang paling bungsu pastor kita yang duduk di belakang namanya Pastor Romo Yosef Sustisno Amirullah SCY. Ya. SCY Sacro Cordus Yesus. Jadi tolong diingat-ingat, nanti ini ada hadiahnya. Saya memberikan clue, saya tidak akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya nanti akan ada di bawah. Untuk itu saya mengharap semua umat Allah yang ada saat ini, hari ini, untuk tidak buru-buru pulang, kita rayakan bersama dengan suasana penuh kegembiraan. Semoga apa yang telah diusahakan, diupayakan oleh semua lingkungan dan juga DPP yang telah bekerja keras untuk membuat suasana hari ini berbeda, itu kita rayakan bersama-sama. Itulah yang akan kita kerjakan untuk tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan, bahwa kita semua harus bisa berjalan bersama, melayani satu sama lain bersama-sama. Jadi termasuk program kerja DPP tahun ini adalah merombak atau merevitalisasi struktur yang ada di DPP supaya lebih banyak yang terlibat, supaya bersama-sama kita bisa melayani satu sama yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan telah menyumbang materi, waktu, dan juga tenaga supaya hari ini bisa kita rayakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo berharap kita semua sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan di dalam ulang tahun paroki ini, dan juga kita kembali lagi menyadari identitas kita sebagai gereja yang anggotanya adalah para imam, para biarawan-biarawati, dan Bapak Ibu semua sebagai awam, dan kita semua secara bermartabat diundang untuk membangun persekutuan, bergiat di dalam pelayanan, dan juga akhirnya berbuah menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, sehingga mampu memberi kesaksian kepada satu sama lain dan juga kepada masyarakat akan Allah yang senantiasa hadir dan mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Sekali lagi, selamat merayakan ulang tahun paroki dan juga pelindung paroki kita. Terima kasih untuk semua panitia, semua umat yang telah terlibat, dan Romo menegaskan kembali dalam perayaan liturgi ini kita sudah merayakannya secara liturgis, dan juga nanti di bawah kita merayakannya dengan pesta rakyat. Ada hiburan dan sudah disiapkan untuk
bersama-sama bernyanyi. Ada makanan yang sudah disediakan dari kita untuk kita. Juga ada beberapa hadiah yang nanti akan menjadi door prize untuk kita semuanya. Tuhan senantiasa menyertai kita, dan sekarang marilah kita bersama-sama berdiri, kita mengakhiri perayaan ini. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak semua, beserta seluruh anggota keluarga, komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita pergi mewartakan damai Tuhan. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Penasaran kan?